Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7 yang saya banggakan, mari kita lanjut materi kita. Langsung saja kamu buka bab 3. Kita akan membahas tentang teknologi konstruksi miniatur. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana, atau dapat juga disebut sebagai satuan infrastruktur pada sebuah area. Jadi secara ringkas, konstruksi dapat diartikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur, misalnya konstruksi jalan raya, konstruksi bangunan jembatan, konstruksi gedung, dan lain-lainnya. Nah, jadi konstruksi itu kalau kita dapat mengartikan bahasa Jawa, bahasa Jawa nih, konstruksi adalah otot-otot atau rangka yang akan dibuat sebuah bangunan. Makanya seseorang itu kalau membangun rumah sekarang ini pada umumnya menggunakan otot besi. Jadi sebelum dicor itu namanya adalah rangka yang terbuat dari besi yang disebut dengan konstruksi. Sehingga dengan konstruksi yang bagus itu nanti sebuah bangunan akan menjadi sangat kuat. Membuat konstruksi sudah barang tentu tidak sembarang orang bisa membuat asal disambung sama janda. Konstruksi yang paling bagus adalah konstruksi yang menggunakan sebuah aturan atau prosedur. Jadi lenggai otot kawat untuk bangunan itu harus menggunakan aturan-aturan yang diberlakukan. Jadi benejo gampang ambruk atau terkena goncangan. Kemudian kita bahas konstruksi miniatur. Miniatur adalah sebuah tiruan objek kecil mini, nilai barang mini itu adalah tiruan kecil yang biasanya sering dijadikan sebagai hiasan dalam rumah maupun di luar rumah. Contoh miniatur candi, miniatur kendaraan yang sering kalian kenal sekarang, truk-trukan yang diberi sound, itu juga namanya miniatur. Kemudian miniatur rumah. Selain itu, miniatur sering dijadikan sebagai bentuk secara keseluruhan dari sebuah perkantoran, rumah sakit umum, hotel, taman wisata, dan sebagainya, dan seringkali dijadikan sebagai penunjuk arah pada sebuah area. Jadi kalau kalian melihat pada sebuah bangunan besar, contoh saja di rumah sakit Pringgi, itu sebelum masuk di pintu depan sudah disediakan bentuk miniatur, jadi bentuk bangunan kecilnya sebuah area rumah sakit. Jadi orang di situ bisa membaca, oh kalau kita akan mengunjungi, membesuk seorang teman itu berada di kamar ini. Jadi tahu, itu tunjukkan bangunan dan jalannya. Tapi dalam bentuk miniatur, cili-cili dah. Seperti truk. Nah, sekarang sering, apalagi sering ada kontes sound. Nah, untuk membuat supaya anak kecil juga bisa mengikuti itu, maka diciptakan miniatur kendaraan kecil yang dilengkapi dengan sound system. Ini banyak sekali ya. Mungkin di daerah kalian atau kamu mungkin juga ada yang punya miniatur. Contoh dari bangunan miniatur saya kalian lihat. Yang pertama ini ada miniatur bangunan yang sudah saya terangkan tadi. Kalau kita akan membuat rumah atau bangunan besar, biasanya miniatur atau dalam rumah dalam bentuk kecilnya, bangunan kecil itu diciptakan dulu, sehingga nanti ketika rumah itu dibangun betul, maka harus sesuai dengan konsep atau gambar yang ada. Jadi di rumah itu harus persis seperti yang disebutkan dalam bentuk miniatur. Ini adalah contoh-contoh bangunan miniatur. Kemudian ada lagi contoh miniatur taman wisata. Nah, biasanya karena ini banyak sekali tempat wisata yang diberi bangunan miniatur 7 keajaiban dunia. Sebagai contoh, mungkin di Jakarta atau tempatnya di Taman Mini itu juga saya sering melihat
di televisi itu juga ada bangunan miniatur. Di situ diantara ada bangunan Menara Eiffel, ada Masjid Taj Mahal, juga ada Candi Borobudur, ada apa itu tower dari Malaysia yang terkenal itu. Kemudian juga ada tempat-tempat wisata di dunia lain, tapi di dalam bentuk miniatur. Nah, ini kemudian miniatur jembatan. Nah, ini jembatan pun juga penting. Biasanya sebelum bangun jembatan itu harus dibuat miniatur dulu. Nah, miniatur itu membuatnya juga menyesuaikan dengan kondisi yang akan dibangun jembatan. Kalau kita akan membangun sebuah jembatan di atas sungai, maka sebelum membuat miniatur itu harus tahu dulu, survei dulu, ngecek dhisik kali ini bentuk piye, ombone sak piro, terus kemudian nanti jalannya bagaimana. Maka setelah disurvei jembatan atau disurvei tempat yang akan dijadikan bangunan, dibuatlah miniatur jembatan. Atau mungkin akan membuat sebuah jembatan panjang seperti di Suramadu. Itu juga sebelum dibuat jembatan ya harus ada miniatur dulu. Jadi para pakarnya, insinyur-insinyurnya itu sudah survei dulu berapa panjang yang akan dibuat jembatan pada jembatan Suramadu. Setelah lautnya diukur panjangnya, kemudian dibuat sebuah miniatur. Miniatur tadi disetujui oleh pemerintah, maka langsung dibangun sebuah jembatan. Kalau sekarang sudah menjadi jembatan yang biasa dipakai lalu lalang oleh kendaraan besar di Suramadu. Mungkin kalian juga sudah sering ke sana. Kemudian kita lanjut mengenal istilah teknologi. Pengertian teknologi adalah suatu pengetahuan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah alat, tindakan pengolahan dan ekstraksi benda. Teknologi pada umumnya dipergunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pekerjaan seseorang. Jadi teknologi pengertiannya adalah suatu pengetahuan yang dilakukan untuk menciptakan hal baru yang tadinya menggunakan tradisional, kemudian menjadi teknologi modern. Contoh saja, kalau zaman dulu nenek-nenek kita atau ibu kita kalau memasak banyak yang masih menggunakan kayu bakar. Ini pun juga memakan waktu yang lama. Maka diciptakan teknologi bagaimana cara membuat nasi itu dalam waktu singkat dan nggak usah banyak ribet, tidak menciptakan polusi. Maka pabrik itu membuat sebuah alat yang namanya magic jar, rice cooker, itu merupakan teknologi. Nah, contoh lagi para petani. Para petani juga sudah menggunakan teknologi yang dinamakan dengan teknologi tepat guna. Ayah kita dulu biasanya macul itu satu hari hanya dapat berapa meter itu, tapi dengan diciptakan sebuah alat mesin diesel untuk mencangkul traktor itu maka dalam 1 jam sudah mendapat ratusan meter. Sing biasanya lagi pacul kuwi tanah marine iso 3 dina, tapi dengan teknologi tepat guna maka bisa dipersingkat menjadi 1 jam atau mungkin 2 jam. Jadi banyak sekali teknologi baru yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan keseharian pekerjaan manusia. Jadi teknologi modern seperti itu. Nah, kemudian penerapan teknologi. Teknologi diterapkan manusia, hampir semua manusia tiap hari dalam beraktivitas. Jadi menerapkan teknologi itu seakan-akan setiap hari. Contoh saja kalau tadi kita masak. Jadi masak itu biasa gaya rice cooker atau magic jar, maka setiap hari kita menerapkan teknologi itu. Nah, seperti petani di sawah itu kalau panen sekarang sudah ada mesin untuk potong padi yang biasanya dilakukan oleh secara tradisional, yaitu karo arit menulai. Sekarang menggunakan teknologi modern. Jadi begitu
padi terpangkas itu langsung menjadi bentuk padi. Ada juga luar negeri yang langsung menjadi beras. Jadi begitu mesinnya itu berjalan di tengah sawah memotong padi, biasanya ada yang langsung menjadi butiran-butiran beras. Itu adalah teknologi. Ini contohnya gambarnya. Jadi kalau dhisik itu, kalau gabah itu juga digelepung dhisik, ya, disosok dhisik. Saiki menggunakan jasa para penggiling padi sing mubeng ini. Nah, itu adalah contoh. Kemudian penggunaan teknologi. Sudah jelas teknologi itu fungsi utamanya adalah untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Sebagai contoh yang paling gampang tadi adalah petani. Nah, apa hanya petani saja? Tidak. Di perkantoran, kantor-kantor saiki kabeh menggunakan teknologi. Lek ra nggawe teknologi, nggak iso teknologi, itu akan ketinggalan. Mesin ketik manual itu sudah nggak ada lagi. Ya ada, tapi jarang sekali, mungkin hanya 2% se-Indonesia yang masih menggunakan. Yang kebanyakan menggunakan teknologi komputer. Karena apa? Sangat cepat, akurat. Jadi kalau tidak menggunakan teknologi, maka sekarang ini tenaga kita itu akan banyak terkuras. Penggunaan teknologi, tadi saya terangkan di gambarnya, adalah salah satu contoh gambar yang sehari-hari kamu ada dan kamu tahu dan kamu punya. Ini contoh nih, ada komputer, ada flash disk, ada laptop, ada teknologi komunikasi HP. Ya, ini HP ini sekarang hampir dimiliki oleh setiap orang, baik itu anak kecil sampai orang tua, itu semuanya menggunakan teknologi komunikasi. Ini contohnya. Nah, kemudian kemajuan teknologi. Teknologi pada saat ini berkembang dengan sangat cepat dan banyak negara di dunia ini yang sedang bersaing untuk menciptakan teknologi yang baru. Kemajuan yang paling terlihat pesat adalah di bidang elektronik. Sebagai contoh, sarana komunikasi seperti HP. HP itu bahkan setiap bulan selalu muncul produksi yang baru. Yang lama kita belum mampu beli, sudah muncul lagi yang baru dengan fitur-fitur yang sangat bagus. Dan harga biasanya yang bersaing, ini rada murah, tapi fiturnya itu sama dengan yang mahal. Di televisi, dulu televisi yang pertama kali muncul itu di Indonesia adalah hanya 8 in, kalau tidak 10 in, itu pun hitam putih. Nah, sekarang televisi sudah ada yang 40 in, ada yang 50 in, ya. Dan bentuknya kalau sekarang tipis-tipis, plasma, bentuknya tipis, kemudian tabung wabot. Begitu sound sistemnya juga sekarang sudah banyak yang berubah. Adalah kemajuan teknologi bidang elektronik. Selain itu juga ada kemajuan yang pesat di dalam mesin. Mesin itu sekarang sudah canggih lagi. Ya. Kalau kalian lihat di sebuah pabrik itu sudah menggunakan mesin-mesin. Ya. Pembuat rokok melinting rokok biasanya dengan tangan biasa, dengan menggunakan mesin 1 menit sudah mendapat puluhan ribu batang rokok. Tapi kalau menggunakan tangan tradisional itu ya lama. Ini adalah salah satu contoh kemajuan teknologi di bidang mesin. Petani biasanya macul, saat ini di lupu, biasanya gaya kebo, saat ini gaya diesel. Itu adalah kemajuan di teknologi bidang mesin. Nah, sekarang kita akan membuktikan sebuah kecanggihan, salah satu kecanggihan di bidang elektronika ini. Mungkin kalian bisa membuat sendiri. Pada awalnya saya hanya mengambil gambar foto madrasah kita ini menggunakan teknologi atau menggunakan internet, menggunakan Google Map. Jadi saya nggak usah ke sana datang moto, nggak usah ke sana. Nah, cukup dari rumah menggunakan Google Map. Kemudian dengan gambar ini
saya bisa mengubah, memodifikasi, membuat animasi itu bisa seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh kemajuan di bidang teknologi. Ini adalah teknologi animasi, editing video ya. Mungkin kamu nanti suatu saat juga akan bisa membuat hal semacam yang ini yang kita buat ini. Ini adalah salah satu contoh kehebatan teknologi elektro, yaitu di dalam bidang komputer. Dan ini adalah contoh lagi gambar-gambar teknologi di ruang angkasa. Ini paling kita hanya tahu foto-foto dan video, karena tidak mungkin kita akan dadak biaya yang bulan ya ragate ya larang, alatnya gitu harus canggih. Kalau kita hanya menggunakan angan-angan itu tidak sampai-sampai. Ini adalah sebagai contoh gambar-gambar teknologi di ruang angkasa, di planet sana, bukan di bumi. Kemudian teknologi rumah tangga. Nah ini adalah teknologi rumah tangga yang mungkin di rumah kalian salah satu atau salah dua ada yang punya. Ini bakar sate ya, kalau dulu bakar sate gaya areng di titik sampai gosong awake ireng. Sekarang dengan teknologi cukup dengan dicolokkan di listrik, kita tunggu akan matang sendiri. Kemudian memblender, kemudian kulkas, kemudian mencuci ya. Oke, ruangan ini di rumah tangga sumu air panas saya berikan teknologi rumah tangga yang namanya AC. Jadi banyak sekali teknologi rumah tangga yang bermunculan, baik elektronik maupun dalam bentuk teknologi mesin. Mungkin untuk bab kita akhiri dulu, sekian saja, nanti kita sambung, nanti akan saya beri tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.